Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya mab'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Ummahat Masjid Al-Aqsa de Latinos yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Ini kalau dilihat Masya Allah ini wajah-wajah solehah. Mudah-mudahan pemirsa juga ini wajah-wajah soleh dan solehah. Ingat, soleh dan solehah itu bukan hanya sekedar soleh individu. Bukan hanya sekedar tahajudnya yang baik. Bukan hanya sekedar puasa sunnahnya yang baik. Bukan hanya sekedar baca Qur'annya yang baik. Tetapi harus ada soleh secara sosial. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qasas menyampaikan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita diminta untuk berbuat baik. Berbuat baiklah kalian seperti Allah berbuat baik pada kalian. Coba kalau saya tanya ke ibu-ibu yang ada di sini, kira-kira Allah baik tidak? Ke kita baik tidak? Baik. Kalau kita pernah berbuat salah tidak kepada Allah? Lalu kalau kita minta ampun dimaafkan tidak? Pernah tidak ada orang lain berbuat salah sama ibu yang sampai menyakiti hati? Ketika minta maaf dimaafkan enggak? Enggak. Nah, itu loh, kan bedanya di sini. Ya. Kita minta ampun kepada Allah diampuni, ada orang minta maaf enggak kita maafin. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita diminta untuk berbuat baik seperti Allah berbuat baik pada kita. Kalau Allah memaafkan, Allah mengampuni, kita maafkan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberi sesuatu itu nggak pakai dihitung kan. Coba kalau saya tanya nih, oksigen yang kita hirup kira-kira kalau mau dibikin nominalnya itu sehari itu berapa tabung? Ada yang ahli oksigen nggak di sini? Misalkan sehari satu tabung itu berapa harganya? Dikali sampai dengan detik ini kita hidup. Ada nggak pernah didatengin malaikat bayar oksigen? Nggak ada. Ya, itu belum lagi bagaimana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, hidung kita itu namanya lobang ke bawah apa ke atas? Coba bayangkan kalau lobangnya itu ke atas gitu. Kira-kira gimana? Susah nggak hidup? Susah, tapi dimudahkan oleh Allah. Maka kalau Allah memudahkan, mudahkan juga orang lain. Ya, mudahkan juga orang lain. Sebab kita ini kadang-kadang banyak yang secara individu sudah soleh, tetapi secara sosial masih kurang. Jangan kita hanya sekedar soleh pribadi kita, tapi kita harus mampu untuk bisa membuat soleh kita ini dirasakan oleh orang lain. Makanya Nabi SAW menyampaikan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa di antara kalian ada yang meringankan hajat atau meringankan musibah, meringankan masalah dari masalah-masalah dunia yang dialami oleh sesama mukmin, maka Allah akan meringankan juga segala yang memberatkan di akhirat. Maka jadilah kita itu pribadi yang ketika orang mendengar nama kita itu yang terbetik di benak mereka adalah kebaikan. Wah, kalau dengan enak gitu. Gitu ya. Jangan sampai ada orang mendengar nama kita yang terbetik di benaknya itu ketakutan. Aduh, dia ya, kalau bisa jangan datang deh. Ini ngeri nih. Ya. Terus kalau orang ketemu dengan yang ini dengan persiapan mental nih, karena pasti tuh ya akan ada yang tersakiti dengan lisannya. Na'udzubillah. Jangan seperti itu. Ya,
kita perlu tahu bahwa ada hal-hal yang memang di dalam agama ini memiliki porsi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, nanti di akhirat itu kita itu sendirian. Ya. Di akhirat itu kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat itu individu, masing-masing. Nggak ada kelompok-kelompok. Ya. Nggak ada nih satu majelis taklim kumpul, nanti saling contek-contekan ya jawabannya. Nggak ada, sendiri-sendiri di hadapan Allah. Di masa di mana dia dalam kondisi yang begitu sulit untuk menjawab segala apa yang harus dia jawab, segala apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Tiba-tiba ada kemudahan yang datang sebab karena dia dulu pernah memberikan kemudahan pada orang lain. Ya Allah. Ya. Maka penting buat kita, apalagi kalau kita ini mendapatkan kemudahan. Mendapatkan kemudahan rezeki, mendapatkan kemudahan kesehatan, mendapatkan kemudahan waktu luang, mendapatkan kemudahan. Ya. Dan ketika apa yang kita laksanakan itu ada efek yang dirasakan oleh orang lain, nah itu efek yang akan mendatangkan kebaikan tak terkira. Maka Nabi SAW pernah menyampaikan, ketika ada seseorang yang dia itu membantu saudaranya untuk menyelesaikan hajatnya, membantu orang lain menyelesaikan hajatnya, maka ketika hajat orang lain itu selesai, dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih baik dibanding dengan iktikaf di masjidku ini selama sebulan. Iktikaf di Masjid Nabawi sebulan, tuh bayangkan tuh. Ya. Berapa pahalanya? Ya, sebelum kita bicara berapa pahalanya, berapa biayanya juga kalau dari kita. Apalagi kalau sebulannya bulan Ramadan. Tiketnya mahal, hotelnya mahal. Kan gak bayar hotel Ustadz di masjid, ya sudah nanti mungkin makannya mahal. Effortnya besar. Ya. Tapi itu bisa didapat hanya mungkin ada orang datang bertanya, Bu minta tolong tanya rumahnya Ibu Fulanah di mana ya? Oh, kalau rumahnya itu di situ. Nah, ditunjukkan begitu, itu lebih baik daripada iktikaf di masjid Nabi selama sebulan. Apalagi kalau lebih dari itu. Apalagi kalau lebih dari itu. Maka kedudukan orang yang membantu orang lain itu bukan sembarangan. Ketika ada kesempatan jangan disia-siakan. Kadang-kadang nih kan ada aja tuh waktunya kita lagi ngitung duit. Kalau duitnya banyak dari sini ngitungnya. Ada yang datang minta tolong. Nih manusia terbagi dua. Merasa, aduh ini orang mengganggu kebahagiaanku. Nah, ada yang begitu. Ya. Lagi bahagia, ngitung banyak-banyak, ada yang datang mau minta tolong. Mengurangi kebahagiaan, ada yang begitu. Tapi ada orang yang begitu lagi ngitung, ada orang minta tolong. Wah ini menggenapkan kebahagiaanku. Kenapa? Karena kalau ada sebahagian ini yang bisa aku berikan, maka ini sesuatu yang meringankan di akhirat. Sesuatu yang meringankan di akhirat. Kita dapat rezeki 2 triliun. Gak usah banyak-banyak, 2 triliun. 2 triliun. Ada orang datang minta tolong 5 miliar. Kecil 5 miliar dibanding 2 triliun. Langsung kita kasih. Oh, ambil. Di akhirat, itu kalau suruh mempertanggungjawabkan 2 triliun berapa lama coba? Merangkak kita dong. Ini kemana? Begitu ada itu ternyata begitu pertanggungjawaban 2 triliun. Udah deg-degan kita, ya Allah, ngeri nih. Susah pertanggungjawaban. Tapi diperingan sebab 5 miliarnya untuk membantu orang lain. Alhamdulillah. Nah itu yang kita cari, itu momen itu. Yang kita cari itu bagaimana meringankan akhirat kita. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Ummahat Masjid De Latinos BSD yang dimuliakan Allah. Kalau ada pertanyaan apakah membantu itu harus yang besar-besar? Karena tadi kan contohnya 2 triliun. Contohnya 5 miliar. Itu hanya contoh ya. Contoh tidak untuk dipraktekkan. Ya, sebab kalau namanya contoh itu saya hanya bilang begini, contoh itu kan gratis ya. Kalau contoh
kita punya uang 50.000, kecil amat. Ya kalau namanya contoh ya udah nggak apa. Tapi kalau dalam dunia nyata, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu nggak ada batasnya. Kita diminta untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam ketakwaan. Itu tidak ada batasannya harus besarnya seberapa. Belum tentu yang dinilai oleh Allah Tuhan yang besar-besar, enggak juga. Yang kecil-kecil pun sama. Contoh misalkan ketika Nabi mengatakan tafassahu fil majalis. Diminta untuk ketika dalam majelis itu kalau masih ada celah-celah, jeda-jeda, tolong dikasih tempat supaya yang lain bisa datang. Itu pun memudahkan orang, itu ada nilainya di sisi Allah. Jadi dia tidak harus besar. Makanya Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqit tamar. Jauhi neraka, hati-hati dengan siksa neraka, walaupun hanya dengan sepenggal atau sepotong korma dibelah dua. Korma dibelah dua itu diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, maka itu bisa membuat dia mendapatkan keringanan di akhirat. Bisa mendapatkan keringanan yang luar biasa di akhirat. Jadi tidak harus besar. Yang harus ada di kita adalah melihat. Kan mungkin di antara kita ada yang Allah berikan kelebihan harta. Ada yang Allah berikan kelebihan ilmu. Ada yang Allah berikan kelebihan apalagi tenaga. Ada yang Allah berikan kelebihan waktu. Ada yang Allah berikan macam-macam lah kelebihan. Tidak mungkin Allah tidak berikan kelebihan. Aduh saya ini mah kalau uang gak punya Ustaz. Uang gak punya. Jabatan gak punya. Pengangguran. Nah kalau pengangguran berarti punya kelebihan waktu. Berarti dia punya kelebihan waktu. Ya, dia punya kelebihan waktu. Waduh kalau saya waktu gak ada Ustaz. Nah kalau waktu gak ada ini berarti orangnya sibuk. Kalau sibuk biasanya punya kelebihan harta gitu lah. Ya. Harta gak punya, waktu juga gak ada. Ini namanya pengacara. Pengangguran banyak acara. Biasanya yang begitu punya kelebihan tenaga, karena kesana kemari ya, bantulah dengan tenaga. Ya, bantu dengan tenaga. Tapi yang perlu untuk kita lihat ini, kita ini nanti di akhirat akan ditanya. Kita ini di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita harus fokus dengan apa yang bisa meringankan, apa yang harus kita pertanggungjawabkan itu. Maka kita lihat kita punya kelebihan apa ini? Kita punya kelebihan harta. Ya Allah, nih kalau saya suruh jawab semuanya, aduh bisa wallahu alam ini nanti gimana ngerinya pertanyaan itu. Ternyata ada yang bisa meringankan. Nah kalau ada yang bisa meringankan, carilah sisi-sisi yang bisa meringankan. Yang bisa meringankan apa? Membantu orang lain. Kita lihat orang lain butuh apa. Kita punya, kita kasih. Apalagi kalau itu bisa menyelamatkan nyawa. Wah itu akan punya nilai yang luar biasa di sisi Allah. Hifdun nafas itu punya derajat atas, tinggi. Ada sesuatu yang kita bantu dan itu menyelamatkan nyawa. Itu nilainya tinggi di sisi Allah. Contoh misalkan, ada orang keselak biji korma. Nyawa nggak taruhannya? Nyawa. Kita datang dengan tenaga kita pukul. Apa namanya? Pundak. Keluar tuh biji korma. Selamat dia. Masya Allah, itu nilainya besar. Itu kecilnya. Terus berikutnya, ada orang yang mungkin di rumah sakit, apa segala macam. Dia tidak punya. Dan ini nyawa taruhannya kita kasih dengan harta kita. Itu meringankan luar biasa. Mungkin segala pertanyaan dari harta yang kita miliki dan harta itu jumlahnya besar jadi ringan hanya karena kita pernah untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Atau mungkin ilmu kita menyelamatkan nyawa. Atau mungkin waktu kita menyelamatkan nyawa. Itu. Berikutnya menyelamatkan agama. Menyelamatkan agama ini kalau kita punya harta, ini digunakan untuk jalan Allah. Menyelamatkan agama orang lain. Ya, menyelamatkan iman orang lain. Menyelamatkan, saya ini punya rumah 17 Ustaz. Itu yang sudah ada, yang mau dibangun 71. Wah, jadi jumlahnya berapa? Nah, saya mau jadikan setengahnya ini untuk rumah Quran. Waduh, itu langsung meringankan ketika nanti dihisap. Nih harta rumahmu banyak. Sekian. Santai sudah, alhamdulillah. Insya Allah setelah ini akan disebut yang meringankan.
Tapi kamu pernah begini, itu meringankan. Alhamdulillah masuk. Jadi ada jalur VIP yang dia itu karena pernah membantu orang lain. Lalu semuanya itu diringankan. Kembali ke hadis yang tadi. Man nafasa'an mu'min kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang dia itu pernah meringankan beban seorang mukmin di dunia, Allah di akhirat akan meringankan bebannya. Beban di akhirat itu emang apa? Beban di akhirat itu adalah hisab. Beban di akhirat itu adalah pertanggungjawaban. Dan itu akan diringankan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hifdzuddin, meringankan, membantu orang lain untuk menjaga agamanya. Itu penting. Ya, pengajian begini, begitu lagi ada pengajian, aduh saya nggak ada karpet, telepon. Bu, ada karpet? Ada, siap. Wah, digelar tuh karpet. Begitu pengajian, duduk di atas karpet yang disediakan oleh dia, maka karpet ini nanti yang di akhirat akan meringankannya. Tiba-tiba kita lagi gemeter, aduh harus bertanggung, dicolek sama karpet di sebelah. Cek, karpet saya. Nah, gitu. Karpet saya. Ngapain? Aman Bu, saya jaga ibu di sini. Masya Allah, tuh karpet. Coba kalau yang jaga yang lain lagi. Ya, ini penting buat kita. Maka ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bahkan di saat beliau itu dalam kondisi sakaratul maut saja. Ya, ini dalam kondisi sakaratul maut. Di dalam kondisi sakaratul maut itu ini dipertontonkan. Ya, karena dalam kondisi sakaratul maut itu tiba-tiba sahabat Nabi ini mengatakan, andaikan yang baru, andaikan lebih jauh, ya. Andaikan lebih banyak. Begitulah terus gitu. Istrinya kan bingung kan. Coba ibu-ibu kalau suami lagi sakaratul maut begitu teriaknya. Andaikan yang baru, andaikan lebih baik. Andaikan yang baru, andaikan lebih jauh, andaikan lebih banyak. Tiba-tiba la ilaha illallah meninggal. Kira-kira bingung nggak? Bingung kan? Ini sama ada begitu juga di zaman Nabi. Seorang istri yang bingung lalu tanya kepada Rasul, ya Rasul suamiku begini-begini. Di antaranya ini sampaikan apa? Suamimu ketika sakaratul maut itu ditunjukkan pahala yang begitu besar di saat beliau itu memberikan jaket lamanya. Ya, jadi beliau ini tinggal agak jauh dari masjid di musim dingin. Beliau itu berangkat ke masjid kalau subuh agak lebih malam, ya. Karena musim dingin pakai jaket yang baru di dalam, terus di luar dilapisin jaket lama. Berangkat ini ke masjid. Begitu di tengah jalan ada orang mau mati, kedinginan. Lalu oleh orang ini tadi, oleh sahabat ini tadi dicopot jaket yang luar. Berarti jaket yang apa? Yang lama. Dikasih. Terus jalan pergi. Ternyata itu mendatangkan pahala yang nilainya luar biasa. Sampai akhirnya sahabat ini mengatakan andaikan yang baru. Sebab yang lama saja seperti itu. Bagaimana dengan kalau yang diberi itu jaket yang baru? Itu gambaran ketika orang-orang memberikan kebaikan, menolong sesama. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu, majelis taklim, ummahat, Masjid Al-Aqsa de Latinos BSD. Kalau kita melihat tentang kisah-kisah orang terdahulu, itulah dia. Dan para salafus soleh itu begitu paham bagaimana meringankan beban sesama. Itu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Bahkan mungkin kalau dalam kondisi orang yang meminta tolong itu mungkin gak serius gitu. Tapi ini mereka menseriusi. Paham? Kadang-kadang ada orang yang minta tolong itu main-main. Tapi karena ini paham tentang keutamaan menolong orang lain, itu diseriusi. Contoh ada kisah dari seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada kisah dari Imam Ahmad ini punya tetangga rada usil. Ya, seorang pemuda yang ahli maksiat. Terus pemuda ini ketika anaknya Imam Ahmad bin Hanbal lewat, Abdullah namanya, dipanggil, Abdullah, tolong dong bilangin sama bapakmu, saya lagi butuh. Oh ya, ntar saya sampaikan. Dan sang ayah lagi nulis, menyelesaikan kitabnya. Tiba-tiba anaknya bilang, Pak, itu tetangga lagi mau butuh sesuatu. Oh, langsung ditaruh berangkat. Berangkat ke rumah ini tadi, ketok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak muda ini rasanya gimana? Gua kerjain loh. Gitu loh. Seorang ulama besar dikerjain. Terus anak muda ini bilang, oh enggak jadi.
Ini Imam Ahmad. Oh baik, nggak apa-apa, terima kasih. Balik lagi, senyum, nggak ada marah. Bingung anak muda ini kan. Kok nggak marah ya? Biasanya orang kalau dikerjain marah. Coba kalau kita ya, dimintain tolong, kita udah datang capek-capek, masak ditinggal tiba-tiba dibilang nggak jadi, gitu kira-kira gitu gimana? Bisa senyum, boro-boro. Tolong ya, bener ya. Nah nih, berjalan waktu, pengen lagi nih anak mau dikerjain yang sama. Panggil lagi Imam Ahmad datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak jadi. Oh iya, balik lagi. Senyum sampai 3 kali. Yang ketiga bikin bingung. Anak muda ini bilang, tolong mohon maaf. Ini saya sebenarnya mau ngerjain Anda. Tapi kenapa kok Anda senyum aja saya kerjain? Nggak ada kecewa-cewanya. Nggak ada marah-marahnya. Beliau hanya menjawab begini. Ngapain saya marah dan ngapain saya kecewa? Saya datang ke rumahmu ini bukan karena kamu panggil saya, tidak. Tapi saya karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Tetangga punya hak, maka saya datang. Dan ketika saya mendatangi kamu, menjalankan hakmu, dan menjalankan perintah Allah, kebaikan Allah itu dari saya jalan sudah bertaburan. Sampai saya pulang bertaburan. Jadi kalaupun saya datang ke sini malah nggak diminta ngapa-ngapain, ya saya alhamdulillah sudah dapat pahala. Balik lagi, ini istilah kata, nggak kerja apa-apa tapi dapat kebaikan. Ya makanya saya senyum. Kalau boleh besok-besok begitu lagi. Gitu. Itu kebaikan orang yang paham tentang kebaikan. Ini kadang-kadang enggak, ada orang yang minta tolong lah ya gitu loh. Padahal dia nggak tahu sebenarnya itu kebaikan Allah sedang hadir. Ya, karena para salafus soleh pada masa itu bahkan dalam kondisi yang tadi itu ya, seolah dia tidak serius atau kadang-kadang ngerjain, tapi justru itu yang dikerjakan. Makanya jangan heran kalau kita lihat apalagi para sahabat radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, yang paling sering dilakukan oleh beliau itu adalah inspeksi gimana kondisi rakyat. Sampai malam-malam tuh. Makanya ada kisah yang masyhur kan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cek rakyatnya satu-satu, tertegun dengan satu rumah. Ketika dilihat di malam hari itu ibunya sedang memanaskan air. Terus anaknya yang tadinya nangis, yang lain pada nangis sama. Terus ibu itu bilang, sabar nak, udah diem dulu nih, belum matang sampai anaknya tidur. Akhirnya Umar bin Khattab datang ke rumah itu. Bu, apa yang kamu masak? Kok nggak matang-matang? Kaget ini ibu, karena yang datang Umar bin Khattab. Waduh, yang aku masak batu, wahai Amirul Mukminin. Kenapa kamu masak batu? Sebab nggak ada lagi di rumah ini apapun, gandum pun tidak ada. Cuman supaya bisa membuat anakku ini merasa bahwa ibunya memasak sesuatu sehingga bisalah minimal membuat dia tidur malam ini. Tinggal aku berpikir bagaimana esok aku mencari makan buat mereka. Tapi minimal malam ini mereka tidur sambil merasa bahwa seolah ibunya lagi masak. Itu saja yang aku lakukan. Nangis Bu Umar bin Khattab kan. Nangis, langsung pulang. Dia ambil semua yang ada di rumahnya, dibawa dengan ini lalu diletakkan di sana. Masak ini untuk anak. Masak ini untuk anak. Kalau ditanya ini banyak diceritakan seolah sebagai amanah atau tanggung jawab seorang pemimpin. Tapi kalau dilihat lebih dalam, enggak hanya murni karena seorang pemimpin, enggak. Tetapi karena memang para orang-orang soleh sebelum kita itu, dari generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in itu senantiasa melihat momen di mana mereka mampu untuk bisa meringankan orang lain. Itu penting. Makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, itu ada bekas hitam di sini. Di pundak ini ada bekas hitam. Yang memandikan kaget, ahli keluarga. Loh, ada apa ini? Kok lebam di sini hitam? Dan nggak ada yang tahu sebabnya. Dan nggak berani untuk menyampaikan itu, nggak berani sebab tidak diperbolehkan untuk mengumbar aib dari jenazah, ya kan? Itu hanya omongan di antara keluarga saja. Sampai akhirnya banyak orang teriak di pinggir Madinah itu, orang-orang yang tidak mampu, fakir, miskin. Kemana selama ini orang yang menolongku? Kemana selama ini orang yang menolongku? Ditanya. Emang siapa yang menolongmu? Enggak tahu. Tapi setiap malam, di malam-malam tertentu yang kami memang Allah takdirkan tidak memiliki apapun di rumah kami, tiba-tiba esok harinya sudah ada gandum di depan rumah. Esok harinya sudah ada kurma. Yakin kami ada orang yang mengantarkan. Tapi sekarang tidak ada lagi orang itu. Baru semua langsung merasa bahwa orang itu Abu Bakar. Sebab begitu meninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak ada lagi itu yang mengantar.
lalu dikaitkan dengan pundak beliau yang hitam. Ternyata beliau angkat sendiri. Walaupun sudah menjadi Amirul Mukminin, tidaklah panggil pengawalan, tidaklah panggil apapun, diangkat sendiri lalu diantarkan ke depan rumah orang-orang yang dikira membutuhkan. Dan tidak pakai didata untuk diumbar-umbar. Oh kamu ya nanti malam dapat, kamu ya. Enggak, hanya dilihat mana yang membutuhkan. Dan itu bukan diberi dari Baitul Mal, tapi dari harta rumahnya. Kenapa tidak diberi dari Baitul Mal? Bukan karena bukan Baitul Mal tidak punya hak, bukan, punya hak. Tapi mereka semua berfastabikul khairat. Berlomba-lomba agar apa yang dimiliki itu bisa meringankan nanti di akhirat. Ini jabatan nih. Jabatan itu pertanggungjawabannya berat. Maka di antara yang bisa meringankan adalah bagaimana dengan jabatan yang dia miliki meringankan orang lain. Meringankan orang lain. Nah itu yang dicari oleh para sahabat, yang dicari oleh generasi tabi'in, yang dicari oleh generasi tabi'ut tabi'in. Maka tidak ada istilah di antara mereka-mereka radhiyallahu anhum itu, istilah-istilah yang seperti ada di kita itu nggak ada. Kalau istilah di kita ini kan ngeri ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa? Ini loh, ini kan masalah. Ini masalah. Hilangkan itu dalam hidup kita. Jangan ada istilah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jangan. Yang ada kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa menolong, kenapa tidak? Kalau bisa untuk meringankan akhirat, kenapa enggak? Gitu. Ini penting. Ya. Nah, mulai dari sini kita pulang ngelihat mana yang akan menjadi pertanyaan panjang di akhirat dan mana yang bisa meringankan. Cek jilbab di lemari. Dihitung, alhamdulillah Ustaz, ada 21 lemari. Tuh lihat, itu pertanyaan satu-satu. Makanya kadang-kadang kan ditanya udah punya berapa jilbab, nggak tahu. Jumlahnya nggak kehitung. Begitu keluar ada bazar habis pengajian, nah warna ini saya belum punya. Nah warna belum punya tahu tapi jumlahnya nggak tahu. Ingat itu pertanyaan. Tinggal bagaimana nanti kita bisa diringankan dari pertanyaan itu. Ya mungkin membantu mereka yang hanya sekedar untuk bisa mendapatkan jilbab saja susah. Ada saya pengajian itu mereka-mereka yang nggak perlu saya omongin gitu ya. Dan bukan di sini, ya, ada di tempat yang lain lah. Itu namanya pengajian tuh Masya Allah dia kayak anak SD. Ya, seragam nggak ganti-ganti. Itu terus. Ya. Lalu pernah ditanya oleh orang, kenapa? Ternyata kata ustadz yang lain bukan karena dia memang pakai seragam itu. Beda kalau kita datang ke Saudi ya. Itu namanya orang kalau di Saudi jilbabnya hitam terus. Ya, jangan dikira itu jilbab itu kayaknya jilbabnya cuma satu ya, hitamnya enggak. Ya, mereka punya banyak, cuman itu seragam aja. Nah, kalau ini ada orang yang punya keterbatasan, nggak punya. Kalau itu bisa kita berikan kepada mereka, Masya Allah mungkin menjadi sesuatu. Dan yang lain sebagainya. Maka bismillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kemudahan oleh Allah. Diberikan kemudahan dengan harta kita, tenaga kita, ilmu kita, waktu kita, kesempatan kita untuk meringankan orang lain, membantu orang lain, membantu nyawanya, membantu agamanya, membantu kehormatannya. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan meringankan ini kita diringankan di akhirat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Ummahat Masjid Al-Aqsa de Latinos yang dirahmati Allah. Insyaallah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Asih. Ingin bertanya kepada Ustadz. Tadi kan berbagi sesama meringankan di akhirat. Ya. Nah saya tuh kadang-kadang berpikir gini, banyak yang berhutang kepada saya, tapi pada ngemplang gitu loh, nggak bayar. Iya. Ya, tapi saya kalau yang sedikit-sedikit saya ikhlasin. Kalau banyak? Yang banyak ini yang jadi masalah. Ya. Ini saya udah 6 tahun Ustadz, teman, untuk apa? Karena rumahnya mau disita bank, jadi dia pinjam ke saya. Tapi sudah 6 tahun Ustadz nggak bayar-bayar.
sedangkan nominalnya lumayan. Ya. Pada saya butuh Ustadz karena suami sudah tidak ada, ya kan. Itu bagaimana? Baik, Ya. terima kasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngutang. Ada orang yang ketika dia itu kita pinjamin, waktu mau minjam, Masya Allah, itu muka namanya halus luar biasa. Begitu mau kita tagih, ngeri. Lebih ngeri daripada makhluk halus. Ya. Ya, itulah dilema kadang-kadang ketika kita berbicara tentang hutang piutang. Ya. Ada orang yang dia itu tidak paham kalau hutang itu bukan hanya sekedar sesuatu yang bisa diremehkan. Bahwa ada kisah Nabi pernah di saat ada sahabat meninggal, Nabi yang ditanya pertama kali apa? Ketika diminta untuk menyolatkan, ini sahabat punya hutang gak? Punya ya Rasul. Kalau gitu saya gak mau nyolatin. Coba bayangin, Nabi tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang dan dia meninggal dunia. Walaupun nanti ada kelanjutan kisahnya. Akhirnya Nabi mau menyolatkan sebab ada yang mau nanggung. Ada sahabat yang mengatakan, saya yang nanggung Rasul, semua hutangnya saya bayar. Akhirnya Nabi mau menyolatkan. Makanya tolong kalau mau hutang, cari teman yang kalau kita meninggal siap bayarin. Ya. Atau kalau tidak, kisah yang kedua, Nabi SAW akhirnya menyolatkan sebab ahli warisnya bilang, insya Allah dari harta warisnya cukup untuk membayar hutang. Maka Nabi menyolatkan. Nah, itu juga boleh, silakan berhutang kalau yakin bahwa ketika meninggal warisannya cukup untuk bayar hutang. Jangan sampai ketika ingin meninggal kita kumpulkan ahli waris terus kita bilang, nah alhamdulillah ayahmu ini punya harta 320 miliar. Tolong dijaga ya, sebab bapakmu ini utangnya 400 miliar. Jadi tolong hutang dibagi waris. Nggak bisa begitu. Sebab apa? Nanti kisah yang ketiga ketika ada yang meninggal punya utang, nggak ada yang mau bayarin, harta warisnya nggak cukup untuk melunasi, Rasul tidak mau menyolatkan. Artinya ini bukan perkara ringan. Nah itu penting, saya awali dulu. Ini nasihat buat yang hutang supaya paham. Nah buat kita yang menghutangkan, pilihan. Kalau misalkan ada orang yang hutang, lalu dia tidak bayar, dan kita tahu bahwa memang tidak bayarnya itu sebab karena ketidakmampuannya, maka kalau kita kasih tangguh, setiap kita kasih tangguh, itu sama seolah kita bersedekah senilai itu. Tinggal pilih mau yang mana. Ya, apapun itu, pasti itu merupakan ujian dalam kehidupan. Entah kita pernah ngutang, entah kita pernah ngutangin, apapun itu semua ada ujiannya. Tetapi Islam memberikan panduannya supaya kita mampu cerdas. Ya kalau memang ternyata sekarang takdirnya ngutang, ya hati-hati, kita ada posisi yang harus punya ilmunya ketika kita berhutang. Dan kalau kita saat ini sedang ngutangin, ya kita harus punya ilmunya juga terhadap ini. Apapun itu akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bayar nih, santai aja ngelihat. Mau bayar sekarang apa di akhirat? Tapi nggak usah pakai tanda mengancam. Ya, tidak usah pakai intonasi mengancam. Nggak perlu mengancam pun, bahkan kita nggak perlu ngomong sekalipun, di akhirat itu sudah pasti akan ada. Tidak ada kezaliman yang tidak dibalas di akhirat. Makanya hati-hati, kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan di hari akhir. Begitu ya Bu ya? Baik, berikutnya siapa yang tanya? Adek? Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hastuti. Mohon maaf Ustadz, saya mau bertanya. Ini ada masalah sama teman saya. Teman saya itu masalahnya sangat rumit sekali. Ya masalah keluarga, masalah apa aja selalu curhat kepada saya. Terus saya mau membantu harta, saya tidak punya harta. Saya cuma memberitahu, kasih solusi begini-begini. Akhirnya dia menjalankan solusi saya. Dia mendapat apa yang dia
kasihkan, apakah itu udah bisa meringankan teman saya? Begitulah pertanyaan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, pertanyaannya bagus. Ustadz, ini ada orang yang curhat ke saya, masalah A, B, C, D, E semua. Saya juga nggak bisa bantu, saya cuman bisa bantunya cuman ngasih solusi. Dan dia dengan solusi itu ternyata bisa keluar dari masalahnya. Apakah ini termasuk meringankan? Oh iya, termasuk meringankan. Sangat Bu. Ya, apalagi ibu sudah memberikan solusi. Saya pernah Bu. Ada seorang bapak jamaah umroh nih. Lagi selesai umroh, habis tahalul, beliau bilang, Ustadz, saya mau curhat Ustadz, masalah saya berat. Boleh Ustadz? Siapa tahu Ustadz bisa ngasih solusi. Oh ya baik Pak. Di mana Pak? Boleh kita ke Ka'bah lagi? Iya kita ke Ka'bah. Cerita panjang, saya cuman oh. Terus saya nggak ngapa-ngapain, cuman oh iya Pak. Akhirnya apa deh? Makasih Ustadz atas solusinya. Oh, iya makasih. Nah, pulang. Nah, ternyata dia hanya butuh orang untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan aja, diceritakan. Bahkan saya juga nggak ingat lagi apa yang dia ceritain. Kan udah capek, bayangkan udah tawaf 7 kali, sa'i, udah capek gitu kan, tiba-tiba diajak ke sana lagi, dia cerita cuma, oh iya Pak, oh iya, oh, Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, selesai sudah. Itulah kekuatan kalimat thayyibah. Dia makasih Ustaz atas solusinya. Udah selesai nih, saya nggak ada. Karena memang ya zamannya ada grup WA segala macam. Tiba-tiba begitu sekitar sebulan atau 2 bulan sampai di sini, saya juga nggak nyimpen nomor beliau, tiba-tiba beliau saja yang WA. Ustaz, saya jamaah yang kemarin pernah curhat. Alhamdulillah Ustaz, masalahnya selesai. Semua yang Ustaz sampaikan ternyata memberikan. Saya bilang, ini Ustaznya bukan saya kali ya. Gitu. Mungkin Ustaz yang lain, ya Allah wa'ala. Ya itulah. Tapi kalau ditanya apakah itu, insya Allah termasuk bahagian yang dihitung. Ya, karena apa? Karena dia merasa. Atau bahkan mungkin, ini penting juga buat kita. Bukan curhat ke kita. Ini lagi pengajian, kita lagi duduk. Di sebelahnya ada yang lagi curhat, berdua. Ya, kita juga kenal nih, sama beliau kita juga kenal. Cuman dia gak curhat ke kita. Mungkin dia gak percaya kita. Gak ngomong nih masalahnya, gak ngomong ke kita. Dia berdua aja ngomong, kita di sebelahnya nguping. Oke, dah tahu saya masalahnya. Sholat kita tahajud malam. Selesai assalamualaikum, kita angkat tangan. Ya Allah, tadi pas pengajian, di sebelah saya ini punya masalah. Masalahnya berat ya Allah. Mudah-mudahan Engkau yang Maha Rahman, Maha Rahim memberikan jalan keluar untuk dia. Dah ini cuman begitu aja ya. Ternyata dia dapat jalan keluar. Dan di sisi Allah, jalan keluar itu turun bukan karena nasihat dari sang fulan. Bukan karena apa, bukan karena sumbangan finansial, bukan. Tapi karena doa kita. Maka kita yang dihitung meringankan bebannya. Nah itu. Makanya kita juga mungkin jangan GR juga. Kalau kita bisa membantu orang, mungkin bukan karena kita. Mungkin ada orang nguping. Ya, nguping terus mendoakan. Oh nggak ada yang nguping Ustadz, orang itu curhatnya di ruangan tertutup. Ya itulah ceritanya. Ya mungkin cecak-cecak yang ada di dinding ini juga ya. Karena kita tidak tahu kan, ada kan makhluk lain yang bisa mendoakan juga. Tapi intinya insya Allah apapun bentuk, ketika kita itu ada kemungkinan untuk bisa memberikan kebaikan, berikan. Ya. Bisanya cuma support, tadi kan tidak punya harta, nggak apa-apa. Kita kasih motivasi, dia bisa, alhamdulillah. Karena kadang-kadang ada sesuatu tuh yang lebih besar dari hanya sekedar harta. Ya, motivasi. Datang ke rumah, datang menjenguk sahabat yang sakit. Kita nggak bisa bawain buah, kita nggak bisa bayarin rumah sakit. Cukup motivasi. Kita sampaikan, Bu, bismillah. Tetangga saya kemarin juga sakit begini, 3 hari meninggal. Begitu. Ya, itu kan motivasi. Motivasi bukan? Motivasi supaya 3 hari ini semangat untuk ibadah, sebab sakaratul maut sebentar lagi, ada motivasi. Ya, nah itulah apa yang bisa kita berikan ya, supaya apa? Orang itu merasa dengan hadirnya kita itu masalah itu ringan. Bahkan kadang-kadang ada orang itu yang dia nggak ngapa-ngapain, hanya sekedar hadir aja. Aduh alhamdulillah. Nah, gitu. Soalnya ini ada kebaikan di sana. Gitu ya Bu ya? Begitu kurang lebih. Terima kasih.
Berikutnya, ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Marlina ingin bertanya Pak Ustadz. Kita itu suka membantu tetangga ikhlas dan ridho. Kok lama-lama tetangga itu kayaknya memanfaatin kita ya. Iya, betul. Gimana solusinya atau gimana cara kita mengatasinya? Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Ustadz, ini sering kita ini berbuat baik sama tetangga, tapi lama-lama kok kayaknya dia songong ya. Kok kayaknya dia malah memanfaatkan ya. Kok kayaknya kita malah terintimidasi. Nah, gitu ya. Kok kayaknya macam-macam lah gitu ya Bu ya. Bagaimana kita menyikapi buat para tetangga? Jangan pernah Anda memanfaatkan tetangga. Ya, untuk berbuat kezoliman, hati-hati. Buat para sahabat, buat para teman, buat para apapun lah pokoknya, hati-hati. Hati-hati dengan orang yang sudah pernah berbuat baik. Sebab orang yang sudah pernah berbuat baik ketika jalan melakukan kebaikan itu disertai malaikat. Ketika Anda memanfaatkan kebaikannya, menyakiti hatinya, maka laknat akan turun dari langit. Ini buat yang tadi dulu Bu, buat yang tetangga dulu Bu. Nah sekarang buat kita. Gimana Ustaz, ini kok saya malah justru dimanfaatkan. Kalimat dimanfaatkan ini negatif atau positif? Negatif. Ya, kita rubah Bu, menjadi positif. Nggak apa-apa, silahkan Anda memanfaatkan saya. Memanfaatkan saya semanfaat-manfaatnya silahkan. Tapi insya Allah manfaat itu juga mendatangkan manfaat buat saya di akhir. Tinggal kita rubah saja. Ini orang nggak punya duit buat nebus, datang ke kita kasih. Terus nggak punya, kita kasih. Lama-lama kok ini semuanya ke saya. Gitu bahasa kita. Kita ganti kalimatnya. Ini kenapa kok tiap hari ngasih surga, ini ngasih lagi, ini ngasih lagi. Ya sudah, selama kita punya, nggak apa-apa, udah biarin. Ya, yang begitu itu nggak akan pernah habis harta. Toh itu mungkin juga rezeki dia, tapi lewatnya ke kita. Jadi kalau namanya memberi itu, namanya sedekah itu sebenarnya yang kita kasih memang bukan rezeki kita. Rezekinya orang itu, entah caranya apapun, wallahu a'lam. Rezekinya dia, sebab bukan ke kita kan. Tetapi kita menjadi perantaranya. Kita hanya dapat ongkir. Ya, kita dapat ongkir. Tapi ongkirnya itu yang dicari. Coba kalau kita lihat, ada perusahaan-perusahaan jasa pengiriman, paket itu. Kira-kira yang dicari barang yang dikasih atau ongkirnya? Ongkirnya. Tapi kira-kira perusahaan itu besar apa enggak? Besar. Besarnya bukan ngambilin yang dititipin. Kalau ngambilin yang dititipin baru satu aja diambil. Habis itu bangkrut. Bangkrut itu sudah. Karena apa? Menilep amanah. Tapi karena dia enggak, dia amanah aja. Ini harus dikasih, siap kasih. Kasihnya juga dengan senyuman. Dia enggak dapat apa-apa. Nggak pernah kan aja jasa paket itu, boleh ya saya cicipin coklatnya, kan nggak mungkin. Udah dikasih aja udah, saya cuma terima ongkir aja dah, tapi terima ongkir itu. Makin banyak dia punya reputasi baik untuk, makin banyak orang akan menitipkan. Begitu juga makin banyak orang punya reputasi kebaikan yang diberikan kepada hamba Allah, Allah pun akan banyak menitipkan kebaikan pada dia. Karena mau tidak mau Bu, Allah ini akan memberikan rezekinya kepada siapapun dari hambanya. Termasuk hambanya yang udah nenek-nenek usia 90 tahun sebatang kara. Kan gak mungkin nenek-nenek mau kerja apa dia? Mau jadi SPG? Gak bisa. Ya, udah gak bisa lagi, mau jadi apa? Gak bisa lagi. Mau jadi presenter, gak ada yang nonton. Iya kan? Tapi kan tetap ketika hidup harus ada rezeki. Nah Allah akan sampaikan pada siapa? Akan disampaikan pada hamba-hamba Allah. Dan dia akan dapat. Nah kita rubah aja Bu. Ya tergantung kita. Kalau kita bisa merubahnya dan menjaga hati silahkan. Tapi kalau misalkan aduh Ustadz saya yang takut malah justru hati saya ini nanti saya justru gak ikhlas gak apa. Ya udah kalau gitu stop. Gak apa-apa bebas boleh. Ya. Tapi kalau kita bisa merubah itu gak apa-apa. Itu berarti kebaikan yang bisa kita dapatkan. Gitu ya Bu ya kurang lebih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini mendatangkan hikmah,
mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan. Sehingga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang senantiasa bersemangat untuk meringankan hamba-hamba Allah yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Senantiasa berikan pada kami petunjuk-Mu, senantiasa berikan pada kami hidayah-Mu, senantiasa berikan pada kami rahmat-Mu ya Allah, sehingga dengan apa yang kami miliki, dari harta kami, dari ilmu kami, dari jabatan kami, dari waktu luang kami, dari tenaga kami terus bersemangat untuk meringankan beban hamba-hamba-Mu yang lain ya Allah. Ya Allah, semoga keikhlasan terbenam di hati kami di saat kami membantu sesama. Ya Allah, semoga keinginan dan semangat terbenam di hati kami di saat kami memiliki sesuatu yang lebih untuk membantu sesama. Dan ya Allah, mudah-mudahan Engkau dekatkan kami dengan orang-orang yang bisa meringankan akhirat kami. Engkau dekatkan kami dengan orang-orang yang bisa meringankan harta kami ketika kami harus hisab di hadapan-Mu di akhirat. Meringankan hisab ilmu kami, meringankan hisab tenaga kami, meringankan hisab waktu luang kami ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang baik, yang senantiasa mampu berkolaborasi dengan kami, mampu untuk bisa memberikan yang terbaik buat dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.